Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas proyek kami mengenai studi kasus 9 mata kuliah basis data yang beranggota kelompok yang pertama Muhammad Kevin Al-Kafi dengan NRP 16/2021-036, Ridho Sumirbani dengan NRP 16/2022-002, dan Ilyas Kalamullah dengan NRP 16/2022-023. Di sini saya Muhammad Kevin Alkafi akan menjelaskan studi kasus sebuah perusahaan menengah sedang yang bergerak dalam bidang aplikasi industri komputer ingin merancang sebuah database relasional. Perusahaan ini menyediakan berbagai produk kepada pelanggannya mulai dari program aplikasi tunggal hingga instalasi lengkap perangkat keras yang dengan perangkat lunak yang disesuaikan. Perusahaan ini memiliki berbagai ahli, konsultan, dan staf pendukung. Semua personel dipekerjakan dalam jangka panjang, artinya tidak ada staf jangka pendek atau sementara. Meskipun perusahaan ini memiliki struktur administratif, dalam artian terbagi menjadi departemen yang dipimpin oleh manajer departemen. Semua proyek dilakukan secara lintas disiplin. Untuk proyek, tim proyek dipilih dengan menggabungkan karyawan dari berbagai departemen dan seorang manajer proyek atau juga karyawan perusahaan. Ditunjuk yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pengendalian proyek tersebut dengan cara yang independen dari hierarki perusahaan. Berikut adalah ringkasan singkat beberapa fakta dan kebijakan yang diadopsi oleh perusahaan ini. Ini adalah sebuah identifikasi entitas dan atribut. Yang pertama adalah produk. Produk ini dapat berupa program aplikasi tunggal hingga instalasi lengkap perangkat keras dengan perangkat lunak yang disesuaikan. Yang kedua adalah pelanggan. Pelanggan dapat membeli berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan, mulai dari program aplikasi hingga solusi perangkat keras dan perangkat lunak yang disesuaikan. Yang ketiga ada departemen. Departemen memiliki tugas-tugas administratif di dalam struktur perusahaan. Tetapi pelaksanaan proyek dilakukan dengan kolaborasi antar departemen yang berbeda. Artinya, dalam setiap proyek, karyawan dari berbagai departemen bekerja sama untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Yang keempat, ada karyawan. Karyawan ini dapat terdiri dari berbagai ahli, konsultan, dan staf pendukung yang mendukung operasional perusahaan dan terlibat dalam proyek-proyek yang dilakukan. Yang kelima, ada proyek. Setiap proyek melibatkan tim proyek yang terdiri dari karyawan dari departemen yang berbeda dan seorang manajer proyek yang bertanggung jawab penuh atas pengendalian proyek tersebut. Selanjutnya bagian identifikasi relasi. Yang pertama itu ada pelanggan dengan produk yang berelasi satu ke banyak. Yang kedua ada departemen dengan karyawan yang berelasi satu ke banyak juga. Yang ketiga ada proyek dengan karyawan yang berelasi banyak ke banyak. Dan yang keempat ada produk dengan proyek yang berelasi satu ke satu. Berikut ini adalah diagram chain-nya. Dimulai kita mulai dari departemen yang memiliki atribut nama departemen dan ID departemen sebagai primary key. Lanjut ke bawah itu ke tabel karyawannya, satu ke banyak yang memiliki atribut nama karyawan, jabatan karyawan, kontak karyawan, dan memiliki primary key ID karyawannya. Lanjut ke bawahnya itu ada karyawan proyek. Di sini terdapat primary key ID-nya dan nama nama manajer sebagai atribut. Lanjut ke proyek. Di sini dari proyek ke karyawan proyeknya satu ke banyak. Eh, di proyek ini berisi tanggal akhir proyek, nama proyek, dan tanggal mulai proyek, dan primary key-nya itu ID proyek. Eh, dari tabel karyawan proyek ini berfungsi untuk menghubungkan antara tabel karyawan dengan proyek. Lanjut dari proyek ke produk itu
satu ke satu. Di produk ini berisi atribut nama produk, deskripsi produk dan harga produk yang memiliki ID produknya. Dan yang terakhir lanjut ke tabel pelanggan yang memiliki atribut nama pelanggan serta memiliki pelanggan. Dari pelanggan ke produk ini eh, berelasi satu ke banyak. Lanjut ke diagram Crowfoot. Yang pertama ada departemen memiliki primary key ID departemen dan memiliki atribut nama departemen. Berelasi ke karyawan yaitu satu ke banyak. Karyawan sendiri memiliki primary key ID karyawan dan foreign key ID departemen. Kemudian memiliki atribut nama karyawan, jabatan karyawan, kontak karyawan. Lanjut ke karyawan proyek yang berelasi dengan karyawan satu ke banyak, memiliki primary key ID, foreign key ID proyek, foreign key ID karyawan, dan atribut nama manajer. Lanjut dari karyawan proyek ke proyek yang berelasi satu ke banyak, yaitu proyek sendiri memiliki primary key ID proyek dan atribut nama proyek, tanggal mulai proyek, tanggal akhir proyek. Lanjut dari proyek ke produk dengan relasi satu ke satu, memiliki primary key produk sendiri memiliki primary key ID produk, foreign key ID proyek, foreign key ID pelanggan, kemudian memiliki atribut nama produk, deskripsi produk, harga produk. Lanjut ke dari produk memiliki relasi ke pelanggan, yaitu memiliki pelanggan sendiri memiliki PKID pelanggan, foreign key ID produk, dan atribut nama pelanggan. Tabel karyawan proyek sendiri di sini berfungsi untuk menggabungkan karyawan dan tabel proyek. Lanjut ke query DML insert. Query DML insert ini bertujuan untuk mengisi value ke dalam tabel. Di sini digunakan query tersebut untuk mengisi isi tabel pada departemen. Lanjut ke selanjutnya, ini untuk mengisi tabel pelanggan. Lanjut ke selanjutnya, ini query digunakan untuk mengisi tabel proyek. Lanjut ke selanjutnya, di sini digunakan untuk mengisi value tabel produk. Lanjut ke selanjutnya, di sini ada query yang digunakan untuk mengisi value pada tabel karyawan. Selanjutnya, ini digunakan untuk mengisi tabel karyawan proyek. Ini query DML update digunakan untuk mengupdate mengupdate suatu isi kolom yang terdapat pada suatu tabel. Nah, query di sini untuk mengupdate tabel produk, yaitu mengganti nama produk yang harga produknya 1.500 diganti dengan produk baru. Lanjut ke query DML delete. Query DML delete di sini dipergunakan untuk menghapus suatu isi yang terdapat di suatu tabel. Query delete di sini digunakan untuk menghapus isi pada tabel produk yang memiliki ID produk P1. Selanjutnya masuk ke query basic select. Di sini terdapat contoh untuk melihat data dengan eh, tabel di proyek eh, di mana ID proyeknya itu PR3. Terus berikutnya juga contohnya juga sama. Em, Namun di sini eh, tabelnya tuh kita ambil dari produk dengan eh, di mana harga produk ini ditampilkan
apabila harga lebih dari 3.000. Selanjutnya ada query advance. Yang pertama tuh ada inner join. Di sini inner join itu adalah menggabungkan data dari dua tabel atau lebih, namun hanya menampilkan nilai yang sama saja. Inner join mengambil catatan yang memiliki nilai yang cocok di kedua tabel tersebut di kolom yang umum. Di sini diambil contoh, kita mengambil dari tabel produk eh, dengan menggabungkan ID, nama, harga, nama pelanggan, nama proyek eh, untuk digabungkan di inner join tersebut. Kita juga mengambil dari tabel proyeknya serta kita mengambil dari tabel pelanggan untuk digabungkan di mana eh, harga produk lebih dari 3.000. Selanjutnya tuh kita ke right join. Right join itu adalah menggabungkan data dari dua tabel atau lebih dengan data pada tabel kedua, pada tabel kanan ditampilkan semua. Selanjutnya tuh kita ada di left join. Di left join ini juga sama, tapi dia menampilkan semua data pada tabel sebelah kiri, sedangkan data tabel di sebelah kanannya hanya akan ditampilkan jika data terkait pada tabel tersebut muncul di tabel sebelah kiri. Jadi akan nol pada sebelah kanan datanya. Di sini kesimpulan dari perusahaan menengah di bidang aplikasi industri komputer ingin membuat sebuah database relasional. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk kepada pelanggan, mulai dari program aplikasi tunggal hingga instalasi lengkap perangkat keras dengan perangkat lunak yang disesuaikan. Meskipun perusahaan memiliki departemen yang terpisah, proyek-proyek dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan karyawan dari berbagai departemen. Setiap proyek memiliki tim yang dipimpin oleh seorang manajer proyek dan terdapat entitas seperti produk, pelanggan, departemen, karyawan, dan proyek. Ada juga hubungan antara entitas-entitas ini yang akan didukung oleh database relasional yang direncanakan. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami eh, mengenai presentasi untuk ujian akhir kelas ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam menyampaikan eh, argumen kami dalam mempresentasikan tugas. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.